Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, sesungguhnya dalam situasi seperti ini, marah, mengkritik, atau bersuara bagi orang-orang yang memang tidak ada kekuatan atau power adalah hal yang kurang tepat untuk dilakukan. Sekalipun tetap baik, bahkan mungkin dalam konteks hari ini derajatnya itu penting sekali untuk kita tetap bersuara. Tetapi yang sangat penting dan punya power untuk berbicara adalah anggota DPR. Mereka kemana ketika situasi negara seperti ini? Dalam konteks pemilu, mereka datang memberikan dan membagikan kaos-kaos bergambar mereka. Saat ini jangankan publik, tenaga medis butuh ini masker dan ternyata masih banyak yang kekurangan, itu belum bisa diatasi. Kita patut bertanya kemana wakil rakyat kita. Tapi ya cukup sampai di situ. Selebihnya tergantung dari kemampuan mereka mendengar, nurani dan akal sehat mereka sendiri. Sahabat kalian yang berbahagia, situasi hari ini memang tidak mungkin kita bergantung kepada siapapun. Dan ini juga sebagai semacam, kalau kita bisa katakan, uji lab begitu. Mungkin inilah model yang Allah berikan kepada kita untuk kita menyadari bahwa betul suatu saat kita akan bertemu dengan situasi dan kondisi di mana tidak ada yang bisa membantu kita dan tidak ada tempat kita bersandar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hari ini kita bisa saksikan dan rasakan bagaimana pemerintahan ada, negara ada, tapi keduanya tidak banyak mampu berbuat untuk rakyatnya. Artinya kehidupan kita memang kembali kepada Allah, dan kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan situasi itu pasti terjadi, keadaan itu akan dialami oleh siapapun. Karena itu situasi corona ini mesti mendorong kita untuk bisa menjadi pribadi yang mampu berpikir panjang, bahwa segenap kekayaan, kekuasaan itu bisa runtuh seketika, bahkan bukan dengan tangan manusia, tapi oleh makhluk Allah yang di dalam Al-Quran disebut wa ma fauqaha, setelah Allah menyebutkan makhluknya berupa nyamuk dan yang lebih rendah dari itu. Sahabat kalian yang berbahagia, satu-satunya cara yang penting untuk terus kita upayakan dalam situasi seperti ini adalah kembali kepada Allah. Terus mengkaji Al-Quran sampai pada tahap di mana hati kita itu merasakan dan meyakini bahwa hanya kepada Allah tempat kita berlindung, bahwa kepada Allah lah kita berharap. Pada saat yang sama, teruslah berpikir, berucap, dan membuat narasi-narasi yang positif, semustahil apapun situasi mengepung kita. Hari ini kalau kita mau bicara optimisme, realitasnya kita tidak punya kekuatan. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan segala sesuatu. Kalau kita bersandar kepada Allah, bukankah kemustahilan itu bisa untuk kemudian Allah ubah? Daripada kita mengeluh, daripada kita sibuk mengutuk, lebih baik kita kuatkan sandaran kita kepada Allah. Kita jadikan diri kita dalam hari-hari penuh duka dan nestapa bagi bangsa ini dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Rezeki yang Allah berikan, mari kita bagi jika memang ada yang membutuhkan, dan saya pikir saat ini bukan ada, banyak sekali yang bisa kita bagi rezeki itu. Yang punya tumpukan masker di rumah, ayo dibagi, ayo disebar, ayo dimanfaatkan untuk banyak manusia, terutama tenaga medis. Jangan pernah berpikir diri sendiri, karena sesungguhnya kebersamaan itulah yang akan menjadikan kita punya kekuatan. Lihatlah 5 jari pada tangan kita. Andai mereka berdiri masing-masing, maka tidak banyak yang bisa dikerjakan. Tetapi jika bersatu, maka insya Allah apapun yang terjadi, dengan persatuan itulah Allah akan memberikan keberkahan dan kekuatan serta kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang beruntung dalam menghadapi situasi seperti ini, dan kelak di akhirat adalah termasuk orang-orang yang diringankan hisabnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.